Carbon Ghosting. Cie, tahapan coblosan telah selesai dan kita sedang menanti masa-masa penghitungan suara, di mana masa-masa ini akan terjadi banyak lika-liku dan hal-hal yang di luar nurul atau di luar naral. Sama seperti ketika kita ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka waktu-waktu menuju hari akad tentu akan banyak persoalan dan kita harus mampu melewati itu semua sehingga pernikahan kita bisa dilaksanakan secara sah, pernikahan kita dapat kita nikmati kebahagiaannya. Akhir-akhir ini banyak cerita tentang proses pemilu, mulai dari kekalahan, mulai dari hak angket, hak interpelasi, atau koalisi-koalisi 03 dan 01 yang kemudian akan bersatu, dan koalisi-koalisi Indonesia Maju yang menyampaikan bahwa ya biasalah, kalau kalah itu pasti selalu menarasikan tentang kecurangan. Namun di balik itu semua, di balik semua cerita-cerita itu, proses panjang pemungutan suara tentu akan juga membuat semakin banyak celah dalam proses melakukan kecurangan. Karena waktu yang panjang juga akan membuat pikiran kita semakin dapat berpikir lebih panjang untuk mencapai apa-apa yang diinginkan. Ada banyak kejadian-kejadian peristiwa di Republik Indonesia akhir-akhir ini, mulai dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi yang katanya ada yang menyebut bahwa untuk kemudian memperbesar koalisi pemerintahan selanjutnya sehingga kekhawatiran akan hak angket itu dapat diminimalisir. Karena kalau dilihat dengan jelas, apabila secara solid Paslon 01 dan Paslon 02, jajaran pendukung parpol di dalamnya solid untuk kemudian mendukung hak angket, maka bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Namun, di balik semua peristiwa itu, ada salah satu yang menarik di tengah-tengah pergantian jajaran kementerian Koalisi Indonesia Maju versi Joko Widodo. Di mana selama 9 tahun, mantan yang sudah berada di luar jalur ternyata kembali kepada pangkuan kita. Ini mirip dengan AHY yang selama ini mengkritisi pemerintahan Joko Widodo, namun akhirnya 9 tahun dapat dibalas dengan 8 bulan jabatan menteri. Maka bukan hal aneh jika kemudian AHY bisa berada dalam pangkuan Joko Widodo, di mana sebelum-sebelumnya Demokrat secara keras selalu berada di oposisi pemerintahan dan selalu mengkritisi. Bahkan yang terakhir, baru-baru saja Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Ketua Umum Demokrat dan Presiden Republik Indonesia ke-6, menuliskan tentang cawe-cawe Jokowi di pemilu 2024, di mana buku merah itu akhirnya viral kembali setelah AHY memasuki koalisi Indonesia pemerintahan Joko Widodo. Namun hal ini akhirnya terus diminimalisir, terus dihilangkan, dan terus untuk tidak dibicarakan. Sehingga sedikit kemaluan daripada Demokrat tidak terlalu jelas. Sama tidak jelasnya dengan hubungan dan posisi Demokrat selaku partai yang kemudian kehilangan nilainya. Apa memang gak punya nilai? Kita pernah punya cerita waktu 2019. Di mana ada banyak hal proses yang terjadi, mulai dari sujud syukur kemenangan, mulai dari penghargaan pemberian kepada hoax terbaik se-Indonesia, dan mulai seperti tentang berbagai macam kritikan-kritikan pada masa itu. Namun akhirnya semua sejarah-sejarah itu, semua sejarah-sejarah dan cerita-cerita itu, mulai dari muka yang kemudian berbelur tapi ternyata operasi plastik, dan berbagai macam cerita lain yang tadi hilang dan musnah seolah-olah tidak pernah terjadi. Dan hari ini kita berpindah dan malah memberikan suara yang positif terhadap apa yang dulu kita anggap negatif. Mungkin boleh-boleh saja semua sikap dan perilaku berubah. Mungkin boleh-boleh saja semua tindakan-tindakan sudah ada perbaikan dan perubahan. Namun akhirnya kita bisa sama-sama melihat bahwa ternyata politik yang sering kita sebut, politik yang sering kita gaungkan, dan politik yang sering kita dengar hanya tentang pembagian-pembagian kue dan kekuasaan. Seolah-olah masyarakat dipertontonkan, rakyat dipertontonkan dengan hal-hal yang kemudian hanya mengejar suatu hasrat kekuasaan. Kita tidak pernah peduli dengan keburukan-keburukan masa lalu.
kita tidak pernah peduli dengan cerita-cerita masa lalu. Sehingga akhirnya dalam partai politik tidak ada nilai yang kemudian dia perjuangkan, yang kemudian dia pegang sebagai acuan dalam proses pergerakan partai politik tersebut. Sama halnya seperti Demokrat yang sudah mengkritisi banyak hal selama pemerintahan, namun akhirnya ketika bergabung dengan satu koalisi, mau tidak mau mereka tetap akan menikmati semua kekuasaan-kekuasaan itu. Kalau kemudian akhirnya membicarakan bahwa ya kita ingin mengubah sesuatu dari dalam, kita ingin membuat perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan yang selama ini kita narasikan. Memang 8 bulan bisa ngapain? Oh, bisa juga ya, bisa saja 8 bulan sebagai proses pembuktian agar kemudian di tahun 2024 tetap memposisikan dirinya sebagai menteri, dan tahun 2029 posisinya bisa sebagai capres dan cawapres yang kemudian layak dengan berbagai macam jejak. Itu mungkin saja. Anggap saja 8 bulan sebagai modal supaya diterima oleh mertua sehingga nantinya bisa menikahi anak atau istri dari orang yang kita inginkan. Maka hal-hal itu menjadi wajar. Namun apakah pendidikan politik kita wajar? Itu bisa dijawab sendiri. Karena akhirnya segala macam cerita ini kita hanya perlu memiliki satu mental yang mana revolusi mental itu berhasil dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mental untuk tidak tahu malu dan mental jelas. Karena pada akhirnya ini hanya tentang apa yang kemudian kita dapatkan. Pada akhirnya ini hanya tentang kekuasaan yang mungkin kita raih. Pada akhirnya ini hanya tentang hasrat yang harus terpenuhi dan harus kita dapatkan. Maka persetan dengan segala macam proses, persetan dengan segala macam pergolakan yang terjadi. Karena intinya satu, kita menang, maka kita atur semuanya dengan baik. Seolah-olah tidak pernah ada nilai di dalamnya. Dan kita hanya akan selalu membicarakan politik pembagian kekuasaan, politik pembagian jabatan, dan tidak ada satupun soal nilai pertanggungjawaban yang kemudian dipertontonkan kepada rakyat atau masyarakat. Pada akhirnya, jangan salah, jika kita berbicara tentang demokrasi, tapi ternyata demokrasi itu sendiri yang kemudian menyakiti kita. Karena kalau bagi pasangan-pasangan kita, orang yang paling dekat dengan kita, mereka lah yang punya potensi untuk menyakiti diri kita. Maka sama halnya dengan demokrasi. Kita punya sistem demokrasi yang baik, kita punya hak demokrasi yang kemudian masing-masing bisa menyuarakan pendapatnya. Tapi pada akhirnya penguasa dan kekuasaanlah yang dapat menentukan arah demokrasi itu. Jika kemudian ada perkataan, istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, hari ini suara rakyat di bawah suara kekuasaan. Tapi apakah kemudian itu akan terjadi? Apakah kemudian itu terus berlanjut? Suatu saat rakyat akan ada di dua posisi. Satu, posisi dia akan apatis dengan berbagai macam hal. Yang kedua, dia peduli. Tapi apapun yang mereka suarakan tidak pernah terdengar kembali. Karena hak demokrasi telah disampaikan, tapi tidak pernah diwujudkan dan didengar. Sebab yang didengar hanya suara demokrasi kekuasaan. Maka dari sekian banyak peristiwa ini, dari sekian banyak proses yang sudah dilalui, mungkin bisa saja salah satu menang, bisa saja salah satu kalah, atau mungkin ada yang menyatakan bahwa ini tidak menerima kekalahan sebagainya. Lebih daripada itu, kita Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian hukum itu sendiri tidak boleh hilang dari negara kita. Hilang dalam artian ada, tapi keberadaannya seolah-olah tiada. Sama seperti mantan-mantan kita yang sudah pergi jauh meninggalkan kita, tapi ternyata masih membekas dalam hati kita. Sama halnya seperti hukum. Hukum mungkin saja ada, tapi ternyata keberadaannya hanya menyakiti kita. Semuanya diatur sedemikian rupa agar kemudian satu jalan yang kita inginkan dapat kita raih. Maka cara apapun itu harus kita lakukan. Maka kebenaran-kebenaran hal wajar yang demikian seharusnya tidak pernah terjadi, dan seharusnya tidak pernah benar, dan seharusnya tidak pernah boleh wajar. Maka Kobaran Ghosting harus bersama-sama melihat dengan baik segala macam proses dan hasil yang terjadi, sebab belum tentu hasil yang dihasilkan memang adalah hasil yang sebenarnya. Karena di balik semua itu ada proses. Apakah proses itu baik atau buruk?
apakah kemudian proses yang dilalui itu benar atau tidak. Maka itu juga perlu menjadi penglihatan kita bersama, perlu menjadi pendidikan kita bersama. Sehingga jangan hanya karena kemudian hari semua perilaku mereka baik, kemudian kita melupakan tentang sejarah proses yang telah mereka lakukan. Semoga Indonesia tetap menjadi negara hukum, negara yang kemudian berdaulat dengan hukumnya, negara yang kemudian berdemokrasi dengan demokrasinya, bukan demokrasi kekuasaan, tapi demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, see you, Korban Ghosting. Perjalanan singkat yang panjang tentang pemilu yang terus berulang. Nada dan iramanya masih sama saja. Hanya beberapa pergantian pemain yang berbeda. Saya masih ingat ada banyak peristiwa kejadian pada tahun 2019 yang terus melekat. Misal, pengeroyokan, sujud syukur kemenangan, penghargaan hoak nasional, hingga 800 sekian nyawa yang hilang. Hari ini, tanpa malu semua berbalik arah. Jadi wajar jika ada kalimat cukup mental culas dan tak tahu malu. Tidak tentang pilihan, karakter personal atau golongan, tapi lebih kepada nilai yang kabur dalam hal baik yang wajar. Sebab katanya, jauh di sana hanya tentang kemenangan dan kekuasaan. Maka persetan dengan semua hal dalam proses pergulatan. Rakyat dipertontonkan dengan banyak kata, kalimat yang membuat benar semakin gelap, salah semakin terang. Sampai pada titik, ini benar saya, itu benar kamu, tanpa pernah kita punya benar yang sama. Biasa, ini hal baik yang wajar. Sebab katanya, di sana tidak ada yang benar-benar benar. Berusaha curang, seolah menjadi enggan mengakui kekalahan lawan, seolah menjadi enggan mengakui kemenangan lawan. Berteriak fakta, seolah menjadi memfitnah luar biasa. Menarik perhatian hanya bermodal rendah dan resah, perih dan sedih. Seolah anak SD yang sedang memainkan peran drama, enggan berangkat sekolah sebelum dibelikan permen kesukaan. Sepertinya kita perlu berhenti belajar tentang politik Pancasila. Kita perlu membuang jauh-jauh tentang Indonesia sebagai negara hukum dan mulai abai perihal demokrasi realistis yang membuat apatis.